Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bersyukur buat pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, pelindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini kita tak layak datang di hadapan Allah, menyatakan bahwa Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Dan kesempatan pagi hari ini juga, dimanapun kita berada, baik di rumah, dimanapun, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menikmati kasih Tuhan, amin. Kita mau berikan hati kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang setia, memelihara hidup kami, menjagai kami sedemikian rupa. Kami bangga memiliki Engkau, Allah pemilik hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, hidup kami untuk menikmati kasih Tuhan. Lewat ibadah kami di pagi hari ini, kami percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu melawat setiap hati kami. Kami merasakan sukacita Allah. Kami merasakan hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Baik yang ada di rumah juga kuasa-Mu dinyatakan, lawatan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menikmati kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal, menyatakan bahwa Dia Allah yang sangat baik. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu. Kaulah yang baik, terima kasih aku. Haleluya, mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu Tuhan bagi kami, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Kau Allah yang sangat baik bagi kami. Kau baik, Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami mau memuji-Mu seumur hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau selama-lamanya, selamanya. Yesus, selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Allah yang sangat baik. Terima kasih Yesus, syukur bagimu. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang sangat baik bagi kami, Allah yang setia, Allah yang tetap baik apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang melingkupi kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan seumur hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang ditinggikan selama hidup kami. Kami mau terus katakan bahwa seumur hidup kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memuja Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi saya menyapa shalom. Haleluya, saya percaya semuanya kita bersuka cita, amin. Semuanya kita merasakan kasih sayang Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau menyatakan bahwa kita bersuka cita lewat pujian kita ini. Tuhan Yesus baik, Dia teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dari awal pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh sangat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh sangat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau menyatakan bahwa Dia yang sangat baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Apapun keadaan saat ini, mungkin dunia boleh bergoncang, keadaan semakin sulit, kita percaya Dia Allah yang sangat baik memelihara saya dan Bapak Ibu. Thank you Jesus. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Kita perkatakan pujian ini. Yes Lord, sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Apapun situasi kita saat ini, kita percaya Dia Allah yang tetap baik. Kita mau berserah total sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah
yang maha tahu, Dialah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Di hadapan tahta-Mu kami mau datang meninggikan Engkau Yesus yang baik dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi setiap kami anak-anak-Mu yang terus berharap penuh kepada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Engkau yang kami cinta selama-lamanya. Kami mau katakan Tuhan, bahwa kami rindu mengasihi Tuhan sepenuh hidup kami. Kami sangat rindu mencintai Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang akan diperdengarkan itu boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Menjadi penolong dalam hidup kami, menjadi pengingat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa kami yang sangat baik, yang sangat kami cinta. Haleluya. Thank you Jesus. Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segala
perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Engkau yang kami cinta. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Kau Bapa yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, tak pernah berhenti kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir kasih setiamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya, sidang jemaat Bukit Sion Mangsang. Kita telah memuji besarkan nama Tuhan. Di saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita awali dengan doa, dengan sikap yang baik. Kita menghormati Tuhan Allah kita. Posisikan diri kita mendengarkan Tuhan berfirman di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Meskipun kami kembali harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah sukacita surga tetap mengalir dalam hidup kami, semangat yang daripada Tuhan untuk tetap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami Bapa, puaskan kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada
kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, saya kasih judul apa yang akan kami makan, minum, dan pakai. Nah, saya sengaja memilih tema khotbah ini karena cukup dekat dengan situasi kita pada saat ini, di mana pemerintah kembali menyuruh kita untuk beribadah di rumah, bahkan membatasi setiap gerak-gerik kita atau aktivitas kita, kegiatan-kegiatan yang kita biasa lakukan sehari-hari. Itu sebabnya mungkin di masa PPKM ini ada banyak gejolak dari hati kita, pikiran kita yang mengatakan apa yang akan kami makan, minum, dan pakai di masa-masa sulit seperti ini. Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Mari kita baca sama-sama Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan baca kepada seluruh sidang jemaat Bukit Sion Mangsang. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya sengaja membacakan ayat dari tengah sampai akhirnya aja, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar tidak terlalu panjang, meskipun akan ada pembahasan tentang ayat-ayat sebelumnya untuk memperlengkapi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teks ini diambil dari Matius 6. Sebenarnya kalau penggalannya ini itu dimulai dari ayat 25. Ya, kita tadi baca dari ayat 31. Sebenarnya itu dimulai dari ayat 25 sampai 34 yang membahas tentang kekhawatiran. Nah, jadi perikopnya cukup jelas di sana. Jika Bapak Ibu Saudara melihat Alkitab Saudara, melihat atau Alkitab Saudara, di sana dibahas atau perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Di ayat di perikopnya sudah membahas kekhawatiran. Di ayat 25 yang menjadi bagian pertama pembahasan ini juga sudah membahas tentang kekhawatiran. Bahkan di akhir teks ini, yaitu di di ayat yang ke-34 juga membahas hal yang sama. Di ayat 34 dengan jelas mengatakan, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita diribetkan, dipusingkan dengan kesusahan-kesusahan yang akan datang. Kurang lebih demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini cukup familiar, benar bukan? Ayat ini cukup familiar di telinga orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen saking familiarnya ayat ini mungkin ya, juga memiliki pandangan-pandangan yang perlu diluruskan terkait dengan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan pembacaan kita hal tentang kekhawatiran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setidak-tidaknya saya ada mencatat 4 pemikiran yang perlu diluruskan dari kebenaran firman Tuhan dari hal kekhawatiran ini. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan bahas ayat-ayatnya, dan kira-kira dari ayat tersebut orang menafsirkan apa tentang ayat tersebut, ya. Yang pertama, dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 dikatakan demikian.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada orang-orang yang menafsirkan ayat ini dengan pemikiran yang demikian? Orang Kristen jangan memikirkan hari besok. Santai aja bro, santai aja sis, santai aja saudara-saudara sekalian, karena pasti Tuhan cukupkan. Ada orang-orang yang punya pemikiran demikian, ya. Santai aja, orang Kristen jangan memikirkan hari besok. Santai aja, Tuhan pasti sediakan. Jadi anaknya mungkin sekarang sudah SMA gitu ya, mau kuliah di mana, mungkin anaknya ini punya kerinduan untuk masuk ke kedokteran kah, masuk bidan kah, masuk kepolisian kah gitu ya. Jadi ketika anak kita sudah tahu ini bakalan punya kerinduan untuk melanjutkan ke jenjang universitas yang memerlukan biaya gitu ya. Terus kita punya pemikiran, ya udah nanti pasti Tuhan sediakan. Detik-detik terakhir di mana engkau memerlukannya, Tuhan pasti sediakan, gitu ya. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kesaksian pribadi dari beberapa orang di detik-detik terakhir mujizat dinyatakan, gitu ya. Tapi apakah semua orang punya pengalaman atau kesaksian seperti itu? Apakah kita harus menuntut Tuhan untuk kita juga memiliki pengalaman rohani yang sama dengan orang lain, gitu ya? Jadi kita mengatakan jangan memikirkan hari esok, nanti Tuhan sediakan. Jadi anak kita sekarang SMA, ya udah untuk kebutuhan SMA aja, ya. Nanti untuk kuliahnya nanti pasti Tuhan sediakan. Nggak usah nabung-nabung. Kalau kita nabung berarti itu kita khawatir, kita takut. Habiskan aja apa yang bisa kita habiskan, gitu ya. Nah, jadi pemikiran seperti ini perlu diluruskan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari teks Matius 6 ayat yang 26 dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Orang juga bisa salah mengartikan teks ini dengan mengatakan punya pemikiran, santai aja bro, santai aja sis, Tuhan akan sediakan. Karena kita ini makhluk yang paling Tuhan kasih, ciptaan yang paling mulia yang Tuhan kasih. Sedangkan burung aja Tuhan pelihara, padahal dia nggak nanam loh, dia nggak menabur loh, tapi dia bisa menikmati, bisa Tuhan pelihara. Dia nggak perlu repot-repot mengumpulkan hasil panennya di gudang, nimbun hasil panennya di gudang, tapi Tuhan pelihara. Nggak usah takut, santai aja. Kita ini jauh lebih berharga dari burung. Nggak usah disibukkan dengan hal yang mencari makan, mencari minum dan pakaian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, dalam teks Matius 6 ayat 31 sampai 32. Ini semua teks yang terdapat dalam hal kekhawatiran ini. Matius 6 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada lagi pemikiran yang lain dari ayat ini dengan mengatakan demikian. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Tuhan sibuk mencari hal-hal terkait makan, minum, apa yang dia harus pakai. Tapi kalau anak Tuhan
orang-orang percaya Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Jadi santai aja bro, santai aja sih, santai aja saudara-saudara, gitu ya. Belum lagi mungkin ayat ini didukung dengan ayat yang lainnya dalam Mazmur 127 ayat 2 yang mengatakan demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang dipelihara dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab ia, dalam hal ini Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wah, jadi nggak usah bangun pagi-pagi sampai malam-malam, buka warung kita pagi-pagi, orang masih tidur, kita bangun sudah pagi-pagi buta, tutupnya juga paling lama, buka paling cepat gitu ya. Jadi gak usah sampai seperti itulah. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan berkatnya ketika orang-orang yang dikasihinya sedang tidur, sedang istirahat. Jadi bagi orang malas ini, senang dia, ayo tidur aja lah kita. Semakin banyak kita tidur, semakin banyak yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidur, Tuhan telah siapkan bagi kita. Ngapain bangun pagi-pagi gitu? Ngapain kita buka warung kita sampai larut malam? Gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada pemikiran yang harus diluruskan juga dari orang-orang yang menafsirkan atau memahami ayat ini dengan salah. Karena mereka berpikir demikian, orang percaya itu harus cari Tuhan dulu. Cari Tuhan itu gimana sih? Cari Tuhan itu harus beribadah, harus berdoa. Cari Tuhan itu harus punya WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Kalau kita sudah melakukan itu, yakin dan percayalah, semuanya hal-hal yang lain Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi pemikiran seperti ini pun akhirnya tidak lebih atau sama dengan orang-orang di luar sana yang datang kepada dukun, Bapak Ibu Saudara. Datang kepada dukun pengennya berkat, pengennya ada jalan keluar untuk perekonomiannya. Nah, ketika saudara datang kepada Tuhan tetapi ada niat terselubung, kalau aku datang nih pasti Tuhan berkati, kalau aku nanti berdoa nih, kalau aku WPDA ini pasti Tuhan berkati. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, ternyata ada niat-niat terselubung dalam diri saudara, yaitu pengen kekayaan, pengen berkat, pengen semuanya itu ditambahkan, pengen mobil, pengen rumah, pengen hal-hal yang lain yang kayaknya membuat saudara itu terlihat wow, begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ayat-ayat ini semua memang mengajarkan kita demikian? Datang kepada Tuhan ada maunya, atau gak usah memikirkan hari esok karena Tuhan pasti sediakan, gak usah harus kita bangun pagi gitu, karena ketika kita tidur aja Tuhan sudah siapkan kok bagi anak-anaknya. Apakah memang pemikiran ini mengajarkan orang-orang Kristen menjadi orang yang pasif, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ayat-ayat ini seolah-olah akhirnya memberi dukungan kepada kita untuk bertindak malas? Kalau orang malas mendengar ayat-ayat ini, suka dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah memang kita sedang diajarkan atau diminabobokkan oleh ayat ini untuk kita menjadi orang Kristen yang pasif? Pandangan yang kita yakini dalam pemikiran kita, sebuah konsep yang kita yakini dalam pemikiran kita, pastinya itu akan teraplikasi atau itu akan terlaksana dalam perbuatan kita. Itu kita akan terapkan. Saya tahu ada seseorang yang mengatakan atau punya pemikiran bahwasanya vaksin itu adalah pekerjaan antikris. Itu adalah ingin memasukkan chip 666
Jadi itu bekerja sampai ke DNA. Itu bisa vaksin itu bisa nanti akhirnya mempengaruhi kondisi tubuh kita, begitu ya. Kita nanti bisa dikontrol oleh antikris. Dia meyakini pandangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia meyakini ini dan akhirnya dia terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak mau divaksin, nggak apa-apa, nggak dapat sertifikat vaksin, pokoknya dia tidak mau divaksin. Anaknya, keluarganya, orang-orang di sekitar dia juga diajarkan olehnya atau dihimbau untuk tidak mengikuti vaksin itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara tahu akibatnya apa ya? Nah, pandangan yang dia yakini akhirnya itu akan teraplikasi di dalam kehidupannya. Awalnya dalam pikiran, tapi akhirnya itu akan keluar dalam sebuah tindakan. Nah, demikian juga terkait hal kekhawatiran ini, terkait ayat demi ayat yang tadi kita baca. Jika kita memiliki konsep yang salah, maka kita akan menerapkan hal yang salah juga. Kita mengatakan, nggak usah terlalu memikirkan, nggak usah, pokoknya nanti detik-detik terakhir Tuhan akan sediakan. Nggak usah harus memikirkan hari masa depan anak, memikirkan biaya-biaya untuk kedepannya. Tidak usah yang seperti itu. Cukup datang kepada Tuhan, berdoa, WPDA, baca firman, nanti Tuhan kasih. Waktu tidur juga nanti Tuhan kasih, gitu ya. Akhirnya jadi kita orang Kristen yang pasif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ayat ini sama sekali tidak mengajarkan untuk kita menjadi orang yang pasif. Apalagi ini masa PPKM, gitu ya. Masa-masa kehidupan orang semakin sulit. Udahlah sulit, semakin sulit lagi dengan adanya PPKM ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua dibatasi. Jam kerja kita dibatasi. Yang tadinya mungkin kita bisa mencari uang mungkin 7 jam kah? 8 jam atau setidaknya 6 jam. Kita bisa dapat pelanggan yang datang ke warung kita, ke usaha kita, ke tempat makan kita yang kita warung makan kita. Tetapi karena dibatasi, akhirnya omset kurang. Ya kalau dapat keuntungan dikit, ya masih puji Tuhan. Ini untuk modal aja pun terkadang nggak balik, gitu ya. Terkadang tidak balik, hanya untuk modal aja. Kehidupan sekarang semakin sulit. Nah, pertanyaannya, ketika kita mendapatkan ayat ini, wah, nggak apa-apa, Tuhan akan sediakan. Nggak apa-apa, berdoa aja, Tuhan akan sediakan. Kita menjadi orang yang pasif jadinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Tuhan tidak menghendaki sikap yang demikian di dalam orang Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Yesus sendiri dalam praktek pelayanannya, 3,5 tahun Yesus ada melayani di dunia ini. Dia hidup ada kurang lebih 33,5 tahun, tetapi di usia yang ke-30 tahun Yesus baru mulai terjun di dalam pelayanan. 3,5 tahun akhirnya dia terlibat di dalam pelayanan. Dalam pelayanannya, dalam penginjilannya, dia memilih 1 orang bendahara di antara murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada bendahara. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa fungsi bendahara ini? Apakah hanya pegang uang untuk hari itu dan hari itu juga habis, langsung tutup buku hari itu juga dapat, hari itu juga dihabiskan? Besok gitu juga, hari itu dapat, hari itu juga dihabiskan. Gak perlu bendahara. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa fungsi bendahara? Yang pastinya bendahara ini yang akan nanti mengumpulkan uang dan mungkin memberitahu kepada tim, kepada Yesus, guru, teman-teman, ini dana kita sekian loh yang masuk, uang kita sekian. Makanya ketika
Yesus kakinya dibasuh oleh perempuan berdosa dengan minyak narwastu gitu ya. Wah, itu minyak yang mahal. Apa dikata oleh si Yudas, waduh sayang kali uang itu, andai kata itu diberikan kepada orang miskin, mungkin andai kata itu juga masuk ke kas gitu ya. Waduh, luar biasa mereka. Ada bendahara yang dipilih oleh Yesus untuk mengontrol, untuk mengatur keuangan. Kalau dibilang bendahara itu pasti memikirkan besok bagaimana nih keuangan kita. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak melarang kita memiliki manajemen yang baik untuk memikirkan tentang hari esok. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Kita akan kembali belajar firman Tuhan ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya ayat ini terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang membahas tentang hal mengumpulkan harta di bumi. Nah, kalau kita lihat hal kekhawatiran tadi itu ada di ayat di Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Ada di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tetapi di atasnya, pas di atasnya itu ada hal mengumpulkan harta di bumi. Nah, kalau di Matius ini dipisah. Tetapi kalau di Lukas, kalau saudara baca di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34, itu disatukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu disatukan. Mari kita lihat, kita akan gak usah semua kita harus baca. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 29 sampai 34. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan lengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini jelas menggabungkan hal mengumpulkan harta dengan hal kekhawatiran. Kalau di Matius tadi itu dipisah. Jadi ini ternyata fokusnya adalah kepada orang-orang yang terlalu fokus, terlalu sibuk mengumpulkan harta di bumi, hingga akhirnya menjadikan harta atau kekayaan itu menjadi tuannya. Itu menjadi tuannya. Makanya di dalam Matius 6 ayat yang sebelumnya, yaitu 19 sampai 24, di sana jelas dikatakan tentang hal mengumpulkan harta di bumi. Jadi nggak mungkin di satu sisi orang memiliki atau mentuankan harta atau mamon atau kekayaan, di satu sisi mentuankan Yesus atau Allah. Kalau dua-dua dituankan, wah, nggak mungkin. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan nggak mungkin seorang itu mempunyai dua Tuhan. Harus satu tuannya. Kalau kita menjadikan mamon atau kekayaan itu sebagai tuan kita, otomatis kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita. Kita disibukkan dengan hal-hal mencari harta, kekayaan dunia ini. Makanya Yesus dengan jelas mengatakan kepada orang-orang seperti ini, cari dahululah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, gitu. Spiritnya, semangatnya sudah dapat, gitu. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika dia mentuankan mamon atau mentuankan harta kekayaannya.
kekayaan itu menjadi tuan, dia diperbudak. Makanya firman Tuhan di dalam Lukas 12 tadi dikatakan apa? Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini orang-orang yang akhirnya pelit, akhirnya hidupnya kikir, hanya fokus masuk aja, kayaknya kurang terus. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini dan yang kita bandingkan antara Matius dengan Lukas tadi, akhirnya kita tahu yang menjadi fokus dalam teks ini orang-orang yang terlalu disibukkan dengan perkara-perkara mengumpulkan harta di bumi, dan yang menjadikan mamon atau uang atau kekayaan sebagai tuan atas hidupnya. Nah, pertanyaan lain mungkin muncul, salahkah orang Kristen mencari atau mengumpulkan harta di dunia? Karena kata mengumpulkan dalam bahasa kita saat ini mengandung arti pastinya memikirkan hari esok, untuk apa kita kumpulkan gitu kan. Salahkah orang Kristen mencari atau mengumpulkan harta di dunia? Hal ini penting sehingga ketika saudara menerapkannya di dalam kehidupan saudara diberkati dengan rumah yang baru, mungkin saudara diberkati dengan hal-hal yang baik yang ada di dunia ini. Saudara juga tidak perlu dilema ketika Tuhan memberkati saudara dengan hal-hal tersebut. Ya. Nah, salahkah orang Kristen mencari atau mengumpulkan harta di bumi? Karena kata mengumpulkan dalam bahasa kita sehari-hari itu pasti mengandung arti memikirkan hari esok. Nah, jawabannya apakah salah? Tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun akan menjadi salah jika kita diperdaya oleh kekayaan. Kita jadikan kekayaan jadi tuan yang menguasai kita. Ya, jadi tidak salah, tetapi akan menjadi salah ketika itu menjadi tuannya dan kita adalah hambanya. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya uang, kekayaan itu dia hamba yang baik. Ketika dia jadi hamba, uang kita, kekayaan kita, ketika dia jadi hamba, dia adalah hamba yang baik. Apapun bisa kita lakukan ketika kita ada uang. Pekerjaan Tuhan pun di dunia ini banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita ada dana, ketika kita ada uang. Jadi ini uang ini, ketika kita berbicara tentang uang, dia ini hamba yang baik. Tetapi ketika dia sudah menjadi tuan, kita diperbudak olehnya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah orang Kristen mengumpulkan harta di bumi asalkan dia atau mamon atau harta itu tidak menjadi tuan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kalau orang-orang yang seperti ini menjadikan harta itu tuannya, jual segala milikmu itu, jual milikmu itu, bersedekahlah. Maksudnya apa? Jangan kita diperbudak oleh harta itu, ngumpulkan terus, akhirnya kita tanpa sadar kita jadi hamba dari uang. Gak salah ketika engkau diberkati dengan hal-hal yang baik di dunia ini. Saudara tidak perlu dilema, salahkah aku? Tetapi akan menjadi salah ketika kita tidak berbuat apa-apa untuk saudara-saudara kita, kita tidak bersedekah. Akan menjadi salah ketika kita memang jadi orang yang kikir, kita tidak memikirkan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke masalah kekhawatiran tadi, ya tadi kita bahas, jadi ada isu yang lain. Apakah salah orang Kristen itu mengumpulkan harta atau mencari harta di bumi, gitu ya? Tidak salah. Nah, kembali ke masalah kekhawatiran. Dalam hal ini saya akan membagi beberapa tipe orang yang terkait dengan masalah kekhawatiran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terkait masalah kekhawatiran ini. Satu, orang yang pertama, orang yang pasif. Orang yang pasif seperti yang saya katakan tadi, apakah hal ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pasif? Tidak ya. Tetapi ada orang-orang yang seperti yang kita bahas ayat demi ayat tadi, membaca teks ini itu seperti memberi dukungan untuk mendukung kemalasannya. Wah, setuju saya ini, pas ini. Jangan terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti itu.
Ketika dia melihat saudara-saudaranya yang lain bekerja, berusaha, dia langsung menjudge, terlalu duniawi. Dia sendiri terlalu malas, begitu ya. Dia terlalu malas. Nah, yang pertama, orang yang pasif, ciri-cirinya seperti saya katakan tadi, malas, tidak usah memikirkan hari esok. Nah, nasihat apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang semacam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, itu kita dapat pelajari di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan begini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi firman Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk jangan jadi orang malas, tetapi tangan kita ini harus jadi tangan yang rajin agar kita menjadi orang kaya. Ya. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10 ini dengan jelas juga mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Jangan bermalas-malasan. Jadi ketika saudara sekarang masih memikirkan apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang mau kami pakai, PPKM terjadi, kesulitan karena virus corona ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah saudara harus bermalas-malasan? Hanya cukup berdoa saja. Orang di luar sana sudah mengenal istilah ora et labora, bekerja sambil berdoa. Yang mengajarkan kita, ayo bekerja. Tangan orang rajin menjadikan dia kaya. Bekerjalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa-masa sulit seperti ini, PPKM seperti ini, orang semua mengeluh. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan minder. Kumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan. Ya, ketika kita diberkati, berkati orang lain. Jangan jadikan harga kita menjadi tuan, tapi dia adalah hamba yang baik untuk menolong saudara seiman. Ya kan? Jadi orang yang pasif itu orang yang pasif. Yang kedua, jadi kalau orang yang pasif khawatir gitu ya dengan membaca ayat ini, wah semakin malas dia jadi orang yang pasif. Tetapi saya yakin dan percaya sidang jemaat Bukit Sion tidak memiliki sikap pasif. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara memang melihat bahwa suami saudara sudah berusaha keras untuk mencari kebutuhan hidup dan memang dia sudah bekerja dengan maksimal, tetapi mungkin ya segitulah dulu dapatnya gitu ya, tetapi ternyata kayaknya kurang ini, anak udah mau masuk sekolah misalnya seperti itu. Apa yang bisa istri lakukan untuk membantu perekonomian suami? Lakukan. Jangan bersantai-santai. Jangan jadi orang yang pasif. Jangan minderan. Jangan orang yang minder ini beda-beda tipis dengan orang sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, orang minder itu beda tipis dengan orang sombong. Malu katanya gitu kan. Malu aku. Orang malu ini beda-beda tipis dengan orang sombong. Yang kedua, ini orang yang terlalu disibukkan dengan harta dunia. Makan, minum, pakai, terlalu disibukkan dengan untuk mengumpulkan hal tersebut dan menjadikan kekayaan itu sebagai tuannya. Kalau yang pertama terlalu pasif, ini mungkin terlalu aktif Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini ibarat kata seperti bentuk apa ya, kalau kita pernah melihat sebuah bola yang mungkin digantung dengan benang. Sebuah bola yang digantung dengan benang. Jadi kalau bolanya ini saya tarik ke kanan, terus saya lepaskan, dia mungkin akan mengayun ke kiri, terus mengayun ke kanan. Nah, di satu sisi ada orang yang pasif yang mungkin terlalu ke kanan, terlalu malas, terlalu mengandalkan Tuhan sampai akhirnya tidur aja, karena tidur aja pun
Tuhan pelihara kok gitu ya, gak usah mikirkan hari esok. Ini terlalu ke kanan, ini terlalu mengandalkan Tuhan tetapi do nothing, tidak melakukan apa-apa. Kalau yang satu lagi yang terlalu narik ke kiri, ini terlalu aktif, terlalu disibukkan, udah terkumpul pun harta baginya di bumi. Apalagi jangan-jangan akan terjadi ini, jangan-jangan nanti anakku sakit, anak kedua sakit, anak ketiga ini, jangan-jangan ini begini. Kumpulkan lagi. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri, terlalu radikal. Bapak Ibu Saudara sekalian, radikal ke kanan dan radikal ke kiri. Yang kanan menghakimi yang kiri, wah, gak rohani. Yang kiri mengatakan, gak beriman. Yang satu terlalu beriman, yang satu terlalu berhikmat. Apakah demikian? Akhirnya ada tipe orang yang ketiga yang pastinya kita harus menjadi tipe orang yang seperti ini, tipe orang yang seimbang. Ayat ini terkait hal kekhawatiran ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang Kristen yang pasif, tidak juga mengajarkan kita menjadi orang yang Kristen yang terlalu aktif sampai akhirnya menjadikan mamon itu menjadi tuan. Tetapi kita menjadi orang yang seimbang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjadi orang yang seimbang. Karena apa? Di satu sisi kita harus tetap bekerja, segala sesuatu yang didapati oleh tangan kita harus kita kerjakan. Di satu sisi kita juga harus membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan berjanji memelihara hidup kita, tetapi kita juga melakukan sesuatu. Antara Tuhan dan kita akhirnya sama-sama melakukan sesuatu. Jadi kita nggak bisa menuntut Tuhan aja yang bekerja. Tuhan aja yang bekerja, saya santai aja. Tuhan yang berperang. Nah, ayat-ayat seperti ini kan seringkali kita pakai untuk membenarkan diri kita. Tuhan yang berperang, bukan aku gitu. Padahal kalau kita lihat teksnya, ya orang Israel pun akhirnya tetap maju ke medan perang, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Jadi ada action. Mereka nggak hanya diam, Tuhan yang bekerja, enggak. Mereka juga melakukan sesuatu dan Tuhan tolong. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita untuk bertindak seimbang. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan demikian? Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Karena semut ini pun dia di musim panas mengumpulkan makanannya. Ketika tiba musim dingin, tiba musim hujan, wah, dia nggak bisa keluar. Akhirnya sudah ada lumbung makanan untuk dinikmati sepanjang musim hujan. Dan si pemalas disuruh untuk belajar kepada semut. Maksudnya apa? Kita harus seimbang, bekerjalah. Ketika engkau bisa mengumpulkan pun hartamu di dunia ini, lakukan sesuatu untuk orang-orang di sekelilingmu. Jangan kita diperhamba oleh uang tersebut. Jangan pula kita terlalu pasif, bermalas-malasan. Masa PPKM, masa-masa sulit, kita hanya diam, monggok di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bergeraklah. Saya terlalu yakin, terlalu percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan mau bergerak pasti diberkati oleh Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada sidang jemaat di tempat ini. Jadilah orang-orang Kristen yang seimbang, tidak terlalu radikal ke kanan, tidak terlalu radikal ke kiri, tetapi kita memiliki kedua hal tersebut, di mana kita punya iman dan kita punya hikmat untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, mengandalkan Tuhan dalam setiap
pekerjaan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan jadikan kami berkat ketika memang Tuhan izinkan kami memiliki sesuatu. Kami memiliki banyak, kami yakin dan percaya tanggung jawab kami juga banyak. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami juga lebih banyak. Mungkin ketika Tuhan masih memberikan kami ada di level yang lain Bapak, mungkin sedikit lebih rendah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan kami. Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera, sukacita kepada kami. Dan kami mau Tuhan, apa yang didapati oleh tangan kami untuk kami kerjakan, untuk mendukung perekonomian kami bahkan di masa sulit seperti sekarang ini Tuhan. Kami yakin Tuhan akan berikan hikmat kepada kami dan mau mendampingi kami bahkan terlebih dahulu berjalan mengawali setiap langkah kehidupan kami. Tuhan tolong kami menjadi orang-orang Kristen yang seimbang, mau bekerja, tidak bermalas-malasan, tetapi tetap juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.